awalnya tuh gue ngelakuin musik tuh juga atau ngebahas boy lah gue bilangnya gitu, ngelakuin hal ini semua itu tuh karena dulu gue pikir ini kerjaan yang fun dan fun sama dengan tidak perlu disiplin. Gue kudu beneran kalau mau ini jadi karir, nge-treat ini kayak karir. Ya ada disiplinnya, ada waktunya, at stakes man gitu-gitu bicara uang, waktu, kepercayaan, kredibilitas, reputasi, nama baik negara, dan bangsa dan agama, semua lah. Sebuah. Lalu dari semua sosmed ada TikTok, Instagram. Terus Bang Baskara nih aktif juga sebenarnya di Twitter. Ya. Tapi kemarin per hari kemarin nih malam ngecek akun Twitternya Bang Baskara suspend. Kenapa Bang? Ke suspend? Sumpah deh. Oh itu gak tahu juga kenapa? Iya tiba-tiba suspend. Gue juga bingung. Yang gue lakuin kan cuma posting-posting promo. Iya. Oh itu ke suspendnya setelah tweet apa gitu nggak? Nggak ada. Terakhir tweetnya promo lagu sama Ade. Oh gitu. Iya. Biasanya suspend karena ada mungkin. Soalnya lagi ada cekcok tweet wall. Iya. Drama-drama. Tiba-tiba aja tuh ya. Terakhir postingan gue konten promo. Terus sampai kapan? Tahu kapan? Sampai Allah mengizinkan. Dan nggak apa-apa ke suspend? Udah gue appeal ya. Mau gimana? Iya, tinggal nunggu aja ya. Jadi berhenti sejenak untuk Twitter ya, atau X sekarang disebutnya. X, iya. Apalah itu, pusing juga. Iya, gue nggak nerima nyebut X sih, sampai Twitter, sekarang masih Twitter. Bahkan logo X pun juga kayaknya kok Twitter sih. Nggak nemu ya. Walaupun gue suka kecil sama Traveloka, tapi still Twitter. Iya benar. Elon Musk mengambil alih. Dan salah satu yang aku lihat gitu ya, bahwa Bang Baskara ada statement. Baru ini kita di kediaman baru nih, ya? Bang Baskara ya. Kediaman baru ini keren banget sih. Baru pindahan bulan lalu ya? Bulan lalu. Dan ada statement di mana kan Bang Baskara ada kucing ya di tempat yang kemarin. Iya, tempat tinggal sebelumnya kan. Ada pamit-pamitan terus bilang bahwa akhir-akhir ini lagi banyak rasa takut. Kenapa kalau boleh tahu Bang? Kenapa lagi banyak rasa takut akhir-akhir ini? Bagus pertanyaannya. Apa ya? Lebih ke maksudnya kayak di sekarang umur 26 mau ke 27 kayak lo gak bisa pungkirin keputusan yang ada di depan muka lo sekarang tuh kayak serius-serius banget gitu kan. Iya. Kayak gue sambil gawe Indofem juga kan. Gue tuh sering banget bercandaan sama anak-anak kalau lagi gawe ini di gudang tuh ngeliat stok sepatu terus gue inilah serius-serius sekali jual sepatu. Jadi sibuk kan. Iya. Kayak tetap masih ada rasa apa ya mungkin kekanak-kanakan yang tetap ngerontang-ngerontang lihat sekarang stakes dalam kerjaan dalam sehari-hari makin hari makin gede. Oke. Mulai merasa hidup yang dijalanin tuh makin ada tanggung jawab besar. Makin serius akhirnya timbul rasa takut itu apa? Ya takut gagal, takut mengecewakan orang, takut mengecewakan diri sendiri, takut tidak sesuai dengan yang diharapkan, takut kehilangan yang udah dimiliki, takut tidak dapat apa yang akan dimiliki ya manusia. Dulu gue juga sempat ada fase takut di 2020, 2021. Maksudnya bukan pertama kali juga dalam hidup. Oh oke. Takut, ya wajar aja gitu. Iya. Oh ya, mungkin karena fase kehidupan yang sekarang jadi lebih dewasa. Iya. Tanggung jawabnya lebih gede. Kayak kalau kemarin adulting for dummies. Iya. Kayak sekarang adulting for novice. Kayak naik level gitu loh. Iya.
Jadi lu ngulang dari level paling bawahnya lagi tuh kan. Sekarang setelah apa yang gue buat, ada ekspektasi dari orang-orang yang ya secara logis sih gue bisa bilang, fuck lah pendapat orang-orang, fuck orang-orang. Cuman secara emosional lu gak bisa gak ngerasa. Iya. Gak mungkin sebagai kreatornya, iya. Gak mungkin lah, manusia aja. Iya. Gak, Bang, maksud gue. Iya. Tapi berasal dari Medan. Tumbuh dan besar Medan. Asli Medan ya Bang ya? Asli Medan. Orang tua Medan, terus memutuskan untuk pada saat kuliah itu ke Bandung. Ke Bandung. Jatinangor. Khususnya Jatinangor. Di Unpad ya? Unpad. Di Unpad. Ambil jurusan ilmu komunikasi. Fakultas komunikasi, jurusannya manajemen komunikasi. Oke. Kenapa pada saat itu ngambil jurusannya ilmu komunikasi di Unpad? Gue ngambilnya tiga tuh ada. Yang pertama tuh SBM ITB. Oke. Terus ada Kom UI. Oke. Terus Kom Unpad. Oke. Terus gue dapetnya Kom Unpad. Itu gue ngambil SBMPTN. SBM berarti itu tes ya? Tes. Oke. Terus tesnya di Medan? Di Medan. Oh oke. Terus dapet lah tuh gue di Unpad dapetnya. Soalnya tuh terakhir gue try out. Iya try out. Sebelum mulai SBM ya kan? Paling dapetnya memang Unpad, yang lain udah gak dapet. Iya. Sumpah gue udah waktu hari itu udah ITB mah kagak. Iya. Apalagi gue dulu ya IPA, terus jadi gue les IPS dulu nih berapa bulan gitu. Oh jadi jurusannya sebenarnya SMA IPA? IPA. Tahu gitu. Ngapain 2 tahun di situ, nggak jelas. Nah kenapa ambil jurusannya Ilkom? Fakultasnya pas mau masuk kuliah? Maksudnya emang gue hobi. Sih kayak bikin-bikin, nge-band, syuting-syuting, foto-foto, bikin-bikin lah ya basically ya. Kayak zaman sekarang kan mau dikategoriin juga udah bingung. Udah bingung. Jadi bikin-bikin lah gitu. Iya. Dari dulu juga berkerajinan tangan kali ya. Iya. Dan mungkin doyan berkomunikasi, doyan berinteraksi kayak lu juga gitu, doyan ngobrol, doyan ngomong, doyan baca. Oke. Kayak gue doyan aja gitu bertukar. Yang IPS banget ya, komunikasi banget gitu. Iya sebenarnya budaya manusia. Iya. Itu udah ada dari SMA. Sebelum SMA berarti. Emang tumbuh besar tuh udah punya pribadi yang kayak gitu. Lumayan ya gitu, karena dari dulu dijajarin sama bokap nyokap alhamdulillah buku-buku lah segala macam. Gue demen baca karena mungkin gue kan anak satu-satunya ya, gak ada temen main, temen ngobrolnya. Jadi ya temen gue buku-buku. Iya tunggal ya. Iya. Berarti dari awal memang salah satu dari kenapa ambil ilmu komunikasi karena emang suka bikin-bikin. Suka bikin-bikin, terus gue kira itu fakultas yang cocok. Iya. Environment-nya juga gitu. Iya. Terus waktu itu jadi waktu itu nyokap juga bingung. Waktu itu gue sempet SMA disuruh masuk SMA apa? Taruna ya? Iya. Polisi-polisian. Wah, gue gak mau sekolah. Oh, ngerasain ya? Nggak, Bang ya? Gak yang sampai di pressure banget, cuma sempet jadi opsi di atas meja gitu, kebayang gak? Direkomendasikan gitu? Gimana kalau di sini? Wah, jangan. Oke. Tapi keluarga emang ada background taruna? Nggak ada. Harusnya nggak ada. Oke. Di Medan itu kan tapi Bang Baskara juga bilang bahwa tiarap banget nih industri kreatif. Ya. Untuk hidup sebagai orang yang di industri kreatif di Medan yang pasti nggak mendukung sama sekali gitu kan. Nah itu kenapa bisa tumbuh tuh interest ke industri kreatif yang dimana tadi nyambung ya, maksudnya mau kuliah ambil industri kreatif, ilmu komunikasi, nah itu tumbuh rasa interest sama industri kreatif tuh kenapa? Dengan background yang kurang mendukung. Dibilang tiarap sih mungkin lebih pada konteks sebagai mata pencaharian kali ya. Oh, oke. Sebagai penghidupan. Cuman kalau untuk sebagai hobi-hobi, para hobiis juga pasti tetap getol. Di sana masih banyak? Masih. Dikelilingin sama lingkungan-lingkungan. Hardcore masih jalan kenceng di Medan sampai hari ini. Oh, oke. Shout out Bang Boncel. Low Life Medan Hardcore. Shout out. Jadi maksudnya di Medan walaupun secara industri itu mungkin kurang hidup, tapi lingkungan tetap ngebentuk Bang Baskara tetap jadi punya interest. Karena kan aku mikirnya di lingkungan emang nggak hidup secara industri kreatif ya berarti kan interest kita juga akhirnya nggak mengarah ke sana kan. Cuman pada itu yang menarik sih. Pada mayoritas anak muda kayak di SMA gitu. Cowok keren tuh nggak berkesenian, kebayang nggak? Iya. Di sini kan cowok keren tuh berkesenian. Iya. Di sana tuh Starboy only. Oke. Iya. No skena ya, Starboy aja. Skenanya paling 1-2 orang. Oke. Dan yang dianggap keren tuh yang racing. Oh, oke. Tua. Oh, masih gitu banget ya? Iya, lumayan. Di tahun gua SMA. Kumpul-kumpul apa inaugurasi kita malam ini, Bang.
Oke. Serius kan? Inaugurasi apa bang? Kayak organisasi massa. Oh oke. Organisasi masyarakat gitu ya? Iya. Oke. Interest sama industri kreatif gitu kan, akhirnya ambil ilmu komunikasi. Kenapa musik jadi mataharinya? Anjay. Karena ada statement bahwa Bang Baskara bilang, sekarang kan Bang Baskara podcast, siaran, desain, campaign, semualah hal-hal yang berbau kreatif yang Bang Baskara memang lakukan ya, yang bisa dilakukan ya dilakukan gitu kan. Yang dimana, tapi di analoginya itu musik adalah mataharinya. Selain itu adalah planet yang mengitari. Nah kenapa dari semua bidang di industri kreatif, akhirnya musik yang jadi mataharinya? Mulainya dari situ kali ya. Oke. Dari denger lagu, terus jadi awalnya mulai band. Itu di sebelum kuliah ya? SD. Ya, Oh dari SD? SD tuh denger lagu, terus les piano dulu, gue disuruh les piano. Iya. Jadi kadang gue suka lucu tuh biasanya di keluarga Batak atau keluarga Cina, itu anaknya disuruh les piano. Sering banget. Tapi nggak boleh jadi musisi. Nah, Ya kontradiktif kan? Kontradiktif kan jadinya. Sering banget kan? Atau enggak, kalau jadi pianis boleh. Yang ini itu boleh. Oh, oke. Cuma jadi yang kayak nge-gigs gitu. Iya. Pasti biasanya kayak apa tuh gigs gitu kan? Kayak gitu kan. Iya. Berarti maksudnya dari kecil emang sebenarnya udah disuguhin sama orang tua musik, piano ya? Spesifik. Waktu itu. Berapa tahun ya les ya? Setahun gue suka. Nggak, kan disuruhnya dulu les piano klasik. Kalau mau enak main musiknya musik klasik nih. Iya. Wah, gue setiap berangkat tuh nangis dulu gue berangkat les piano. Kayak, gue kan galak. Iya. Iya lagi, les musik tuh pressure banget. Les piano galak. Hardcore juga sempat ngeband ya? Sempet SMA. Oke, itu yang akhirnya ngebuat karena udah emang masuk terjun ke musik-musikan, akhirnya mataharinya jadi musik. Iya, dari dulu maksudnya yang paling bisa kayak dilakuin mungkin format medium paling gua suka throughout my teenager years itu bermusik. Oke. Bikin lagu. Iya. Sambil ngedesain-desain juga soalnya biasa cover-cover CD-nya gua juga yang bikin di laptop. Oke. Masuk ke industri musik. Industri musik. Iya. Orang tua setuju nggak setuju? Pertanyaannya kenapa tetap hajar pada saat itu? Di saat orang tua nih sebenarnya agak mungkin ya tadi ya support nggak support. Ya. Pertama emang gua suka dan kali emang gua apa bahasanya bandel kali ya. Kayak ya udah aja gitu gua. Ya udah tes aja gitu. Oke. Maksud gua seburuk-buruknya apa? Iya. Iya. Dengan target nggak pada saat itu? Apa sih yang target waktu itu kemarin? Karena kan orang tua nih bicaranya kan. Ngerti apa gitu, gue gak ngerti apa beneran. Yang ada di kepala gue tuh cuma pengen. Jadi ini juga jadi, apa namanya, kayak titik balik. Oke. Turning point. Turning point. Awalnya tuh gue ngelakuin musik tuh juga, atau ngebahas boy lah gue bilangnya gitu. Ngelakuin hal ini semua. Itu tuh karena dulu gue pikir ini kerjaan yang fun, dan fun sama dengan tidak perlu disiplin. Oke. Ya. Jadi kayak gue fleksibel aja. Fleksibel. Ternyata akhirnya gue kudu beneran kalau mau ini jadi karir, nge-treat ini kayak karir. Ya ada disiplinnya, ada waktunya. At stakes man, gitu-gitu bicara uang, waktu, kepercayaan, kredibilitas, reputasi. Nah, baik negara. Dan bangsa dan agama. Semua lah. Sebuah. Tapi diawali dengan anak perantau dari Medan, masuk ke Bandung, Jatinangor, Jakarta, pindah 2019 ya, pindah ke Jakarta ya. Pindah ke Jakarta. Bang Baskara bilang bahwa minder pastinya sebagai anak daerah gitu kan, insecure. Tapi sekarang bisa dilihat Bang Baskara penuh akan kepercayaan diri. Terima kasih. Pede banget dari postingannya, statement-statementnya itu penuh kepercayaan diri ya bisa dibilang. Itu kenapa sekarang sebagai rapper nih bisa dibilang bisa punya kepercayaan diri yang sebesar itu? Karena hip hop juga kali ya, maksudnya yang kayak lagu-lagunya kan yang kayak Euk bukan lau gitu, lau sokap, kayak ini gua nih gitu ya, apa? Kayak butuh juga kan kadang, soalnya maksud gue kayak yang gue temuin di sini kali, maksudnya di Jakarta lingkungan kerjanya kompetitif, in a good way, in a bad way, both lah. Ya Jakarta. Iya. Tapi balik lagi kompetitif dan
cenderung produktif masih menurut gue. Ya. Dibanding di Medan. Jadi lebih fakir attitude aja menurut gue orang-orang di sini. Oke. Aku baru sambil pusing juga. Oh oke, mindset itu akhirnya yang kepake ya? Iya, gue selama gue nggak. Maksudnya klise banget, selama gue nggak ngerugiin dan nyakitin siapa-siapa juga maksudnya. Iya. Berapa lama untuk mendapatkan confident itu? Sebenarnya it's been there all along. Cuman usually confident comes with also kan itu two side coin. Yes. Kenapa lu punya confident yang gede? Karena lu juga punya sesuatu yang lu worry yang gede juga. Ya. Sampai sekarang masih? Atau kayaknya enggak lah ya? Udah gak ada yang perlu di... Kadang masih ada, kadang minderin. Tidak ada. Oke. Kadang maksudnya mindernya berubah-berubah konteks. Dulunya mungkin lu minder sama omongan anak skena. Terus minder sama omongan netizen. Menurut gua kalau orang minder sama omongan netizen wajar-wajar aja kali. Karena netizen mulutnya itu ngaco sih. Nggak ketebak lagi. Iya. Kadang kita pun sebagai netizen juga suka tokai juga kita ya kan. Iya. Ya namanya juga manusia sama-sama gitu. Mohon maaf mohon izin. Dan maksud gua ya gimana gitu. Karakter dari Bang Baskara nih sebagai rapper ya. Untuk di Indonesia itu kayaknya satu-satunya mungkin yang jadi kelihatan ya. Dari segi karakternya. Karena rapper itu biasa cenderung dengan sangar gitu kan. Yang emang ya wild banget. Pokoknya macho banget lah. Tapi karakter Bang Baskara ini gak cuma di musik ya. Di desain, di visual. Itu bisa lihat sangat berwarna dan cheerful lah. Gitu kan. Itu kenapa Bang Baskara bisa memiliki karakter yang seperti itu? Datangnya dari mana? Kalau datang mungkin source awalnya dari ya baca-baca buku komik sih ya. Umur-umur 3-5 tahun rata-rata buku-buku yang disuguhin bokap nyokap, buku-buku kartun bergambar. Oh oke. Makanya Adulting for Dummies kan kayak buku anak umur segitu kan. Buku cerita anak ya? Iya, belajar baca gitu bahasa Inggris yang kalimatnya pendek-pendek. This is Tom. Tom is eating an apple pie. Kena referensi dari kecil udah disuguhin hal-hal yang cute kali ya. Kurang lebih bisa dibilang. Apa ya karakter Bang Baskara bisa dibilang ya? Soft sih. Soft, iya soft. Soft light dan di sini kan rapper gitu ya. Nggak ada sih yang aku lihat yang karakternya berwarna kayak Bang Baskara ya. Jadi itu sih yang kayak wah ini menarik banget nih. Ternyata datang berarti dari referensi yang emang udah lahir dari kecil ya. Buku terus kartun. Oke. Beli VCD dulu Pokemon di supermarket. Iya. Terus ada apa lagi ya dulu Spider-Man yang kartun yang 90s. Cuman bolong-bolong itu saya dapetnya. Soalnya kan gue ngerti-ngerti nonton gituan kan udah di tahun 2002, 2003. Udah di kelas 1, kelas 2 lah. Uniknya Bang Baskara itu di musik adalah logatnya. Logat yang pasti berasal dari Medan, Melayu gitu kan. Campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu juga jadi karakternya Bang Baskara. Kenapa memilih jujur dengan logat Medannya yang sebenarnya kan di telinga orang Indonesia ini nggak awam nih, kurang awam. Iya, terutama pendengar umum di Pulau Jawa lah. Iya, karena itu kan pendengar paling besar kan sebenarnya di Indonesia. Ya biasa kan Indonesia format aku kamu sopan formal saya kalian. Terus dengan bisa dibilang tidak berlogat. Iya dong. Lagu-lagu pop Indonesia hampir rata tidak berlogat. Iya, nggak ada logat suatu daerah tertentu nggak ada. Iya kan? Iya. Mungkin lagu-lagu Indonesia Timur berasa. Iya. Kental dia. Kental sekali. Oke. Ya, jadinya mikir kayak asik juga kayaknya gitu. Terus ngedengerin rap-rap dari Malaysia yang juga rumpun bahasanya Melayu. Terus mungkin bisa gue bilang bahasa Medan ngasih gue ruang bergerak. Logat Medan, Medan tidak ada bahasa, dialek doang. Iya, dialek ya. Iya, orang suka ngomong bahasa Medan dong. Bahasa Batak ada. Iya. Bahasa Medan tuh dialek doang. Nah, bahasa Medan atau apa tadi namanya logat Medan itu tuh bikin lidah gue tuh bisa lebih
ngomong tuh soalnya lebih lepas. Iya. Dalam artian contoh kayak kalau let's say logat Jakarta atau seringnya mengarah ke logat formal, ngomong tuh dibaca banget untuk Iya. balik gue. Sampai selesai dari awal sampai akhir ya. Balik. Oke. Balik. Terus pilihan rima gue jadi semakin banyak untuk dipadu-padankan dengan bahasa Inggris. Balik. So great. Go break. Iya. Dan untuk di mix sama bahasa Inggris tuh jadi smooth banget ya. Iya, bisa lebih seamless aja gitu pindahnya. Nggak kasar. Nggak kasar. Iya. Iya benar sih. Tapi maksudnya emang respon dari orang-orang banyak yang feedbacknya kurang baik atau gimana? Lumayan, ada beberapa orang yang biasanya orang-orang yang sesimpelnya kayak komen paling sering tuh kenapa sih bahasa kalau nyanyi tuh kenapa bahasanya kayak gini sih? Kenapa dicampur-campur gini sih? Iya. Kayak biar orang-orang kayak lu nggak denger kali gitu. Gue bingung juga gitu. Emang kenapa ya? Gitu. Iya. Tuh orang-orang ngerti, lu ngerti? Iya. Dapat kok maknanya gitu kan? Gitu. Justru malah lebih makin kebayang nuans komunikasinya, marahnya, nuansanya, ngejeknya. Dengan diksi kan beda lu. Diksi kalau ngomong kebalik itu kan ngomong sama temen tongkrongan. Nggak mungkin dong lu bilang sama bapak lu, papa aku kilap ya. Nggak mungkin dong. Nggak dong. Dulus ewuk. Nggak mungkin dong. Itu kan lebih attitude bisa lebih keluar. Iya. Malah makin kegambar sebenarnya nuans komunikasi. Iya. Rapper atau dunia rap, hip hop gitu kan di Indonesia ini kolam yang kecil ya bang. Dan pelaku-pelakunya nggak semasif pasti di genre lain gitu. Ya. Cuman menurut aku nih Bang Baskara satu-satunya rapper nih balik lagi yang banyak banget kolaborasi sama brand. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa hidup untuk menjadi seorang rapper kan hal yang cukup berat ya. Karena industrinya musik aja belum terlalu didukung lah industrinya, apalagi genre rap gitu. Cuman menurut aku Bang Baskara ini berhasil akhirnya kolaborasi sama banyak brand, which is itu yang banyak artis atau rapper luar tuh udah lakuin gitu. Kenapa brand ngelirik lo? Mungkin karena pada dasarnya gue suka brand. Oke. Kayak ini Downtown Market, ini tuh brandnya anak-anak White Chorus. Oke. Friska sama Emir di Bandung. Terus Bass Club juga ada brand Bandung yang sering gue pakai. Itu juga gue beli dari zaman mereka masih ada di Jatos. Gue juga suka brand-brand dan gue ngefans gitu. Ya ibaratnya gue ngefans sama musisi. Gue orang yang nabung beli tulisan-tulisan lokal, terus kayak follow IG-nya, pakai nge-tag. Jadi mungkin ya mereka juga lebih ngelihat kali ya ini gue. Karena gue juga menunjukin sama mereka kalau gue suka. Jadinya mungkin mutual interest. Iya karena brand-brand besar juga yang ngajak kolaborasi kan, dan itu yang contohnya Converse. Followers masih 1.000 udah bisa dilirik Converse tuh pertanyaan sih di kepala. Akhirnya pertanyaan sama masih ada di kepala gue. Dan nggak ada jawabannya sampai sekarang. Masa gue tanya, kenapa lu milih gue? Siapa lu? Iya. Udah sih udah gue ajak ini gitu kan. Ajak lu. Masih nanya aja alasannya. Iya. Jadi analisa Bang Baskara itu aja ya. Karena emang Bang Baskara juga mungkin mingle lah sama brand-brand, main, support, datang ke acaranya. Oke. Ya, emang gue sebelum jadi musikan, maksudnya musik-musikan sebelum pun jadi profesi juga. Gue dari Nangor dulu tuh sempet-sempetin naik Primjas. Oke. Turun di FedEx. Wow. Naik FedEx baru keluar tol banget ya FedEx ya. Iya. Naik ojek gue ke H Gourmet, Park, Kuldesak kan. Oke. Oke. Nginep tempat teman gue, ntar balik lagi Nangor. Beneran, I'm a fan gitu. Gue juga seorang fan. I'm a fan of them gitu. Dan ternyata gue juga seorang yang tadi bikin-bikin. Yeah. Jadinya turns out they're a fan of what I made juga. Okay. Kita mungkin by circumstance, kayak kita hari ini ketemu, ngobrol, terus kita bikin sesuatu kali ya. Bikin sih. Amin. Let's go. Bayang gak lo maksud gue? Sebagai perintis, sebagai anak perantau, dan sekali lagi bermain di kolam yang kecil nih, busboy gitu kan.
yaitu hip hop atau rap. Kenapa menurut lo Bass Boy saat ini bisa memiliki nama yang tumbuhnya itu sangat masif? Kenapa? Karena 2016 nama Bass Boy ya? 2019 baru masuk ke Jakarta. Yes. Karir udah mulai, ya kan? Tapi 2020 Corona datang, berhenti semua tuh, setahun kan? Iya. Tapi yang gue lihat tuh tumbuhnya sangat masif gitu, Bass Boy. Sebagai rapper dan hip hop ya. Karena tadi selesai Corona udah langsung lanjut dan peak seasonnya lah gitu. Paling bagusnya Bass Boy kan di tahun 2021 ya? 21, 22, Iya, 23. itu kolaborasi dengan banyak brand, keluar apa segala macam. keluar negeri segala macem. Kenapa menurut lo nama Bass Boy ini bisa sebagai rapper ya, bisa tumbuh secara masif Yang pertama ya karena di Indonesia? Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Yang kedua Kedua 2000. apa? 2000. 2000. Pasti. Iya. Ketiga karena hip hop. Let's go hip hop. Enggak lah. Karena tapi in way ya juga gitu. Walaupun gue tadi bercanda tapi juga karena ya gue pikir tadi kan soalnya lu bilang gue bermain di kolam yang kecil. Gitu. Gue nggak ngeliat kolamnya di kolam. Gue nggak pernah ngeliat gue main di kolam rap atau hip hop. Oke. Gue nggak tahu gue main di segala kolam. Kebetulan gue nge-rap aja. Formatnya? Iya, nge-rap aja gue. Gitu. Oke. Ya, jadi sebenarnya jadi desain bikin baju, rap gitu. Iya. Kayak ya jadinya mungkin sekarang kolam-kolam yang gue familiar seperti baju-bajuan. Itu kan juga punya kolamnya sendiri kan. Iya. Anak baju. Iya. Skena-skena baju. Skena baju. Bajunya ntar banyak lagi sub-subnya. Iya. Segala macam. Jadinya circle juga makin banyak ya. Karena mainnya nggak cuma di musik doang. Sama anak-anak PH. Iya. Karena juga bisa kuliah dulu. Bikin apa segala macam. Jadi main sama siapa aja. Oke. Sama anak band. Sama. Terus mungkin karena pengaruh di Jatinangor tuh nggak banyak juga yang rap atau hip hop. Ini mungkin berkaitan sama statement yang Bang Baskara juga pernah bilang bahwa anak-anak Jaksel nih snobis ya bahasanya ya? Snobis atau pre-power syndrome. Ya kurang lebih. Iya. Bahasa ilmiahnya. Iya. Sebagai background yang memang merantau dari Medan, kenapa menurut Bang Baskara anak-anak Jaksel atau orang Jaksel ini snobis? Circumstances balik lagi tapi dalam konteks referensi, keadaan ekonomi dan status keluarga. Ya dong, dia bisa beli majalah, nonton-nonton, follow-follow segala macem, keluar negeri. Itu kan dapat dari keluarga. Itu kan berarti didominasi sama orang yang datang dari Jaksel banget ya. Gitu bilang. Rata-rata datang dari orang yang berpendapatan sosioekonomik status. Oke. CBA ke atas. Iya. Ya dong. Stratanya ini banget ya. Maksudnya ya snobis. Bukan snobis. Iya. Bahkan kalau gue di posisi itu gue belum janji kalau gue juga nggak jadi snobis. Ya. Oke. Ya dong. Kondisinya emang udah mendukung, kayaknya udah membangun individunya emang jadi snobis gitu kali ya? Kurang lebih gitu. Terus ada juga sense of Jakarta kan juga kota yang senang sama exclusivity, baik dari service kayak hotel atau apapun lah gitu, something exclusive, something rare. Isu kedua, isu terakhir sih, dan sebenarnya pertanyaan terakhir dari gue nih Bang. Medan, kota Medan yang tadi kita sempat bahas, secara industri kreatif itu kurang hidup. Ya, sebagai mata pencaharian bisa kita bilang. Dan uniknya pas Bang Baskara tour 7 titik juga Medan termasuk, walaupun itu bikin sendiri ya. Bikin sendiri. Belum pernah sebelumnya Medan mengundang Bang Baskara. Sampai detik ini udah. Di turnya itu kan, sebelum tur nggak pernah ada diundang kampung halaman. Belum ada pernah. Nah, jadi itu sih kenapa menurut Bang Baskara yang emang berasal dari sana, kota Medan nih secara industri kreatif belum hidup. Memang anak mudanya interestnya nggak ke situ. Kayak gue nggak bisa maksa anak Jaksel demen kelapa sawit sama pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila ini banget ya. Maksudnya ormas lah banyak di sana ada
IPK, MPI, banyak lu sebut lah, you name it lah gitu. Intinya kegiatan yang serupa lah gitu maksud gue. Loreng-lorengan gitu. Oke. Atau ya organisasi-organisasi yang kemasyarakatan yang gitu-gitulah. Yang siap membela. Abangda Kor gitu loh. Iya. Siap Abangda. NKRI lah ya. Ketua. Semua ketua. Lewat langsung gini ya kan. Ketua. Ya, tapi ya nggak salah juga kan. Iya. Setelah gue pikir-pikir gitu. Oke. Iya dong. Gue gak bayangin lagi. Ini salah gitu. Iya. Kecuali dia ntar jadi DPR terus dia korupsi, salah dia. Kalau dia beraspirasi kayak gitu-gitu ya. Gak apa-apa kan ngebela masyarakat kan. Iya, atur lah kata gue. Mau gue bilang salah ntar gue yang salah. Iya. Ya berarti mungkin itu ya di Medan kebanyakannya di situ ya. Iya, jadi nggak bisa dipaksa. Kan Jaksel juga banyak bang kayak gitu. Maksudnya kan organisasi kemasyarakatan juga di sini kan juga tetap. Tapi tetap yang loreng-loreng juga ada. Jumlah anak mudanya yang demen gitu-gituan mah. Nah itu ke Jakarta seimbang. Bahkan mungkin kalah nih yang si loreng-loreng. Bisa jadi kali ya, bisa dibilang. Kalau di anak soalnya di Jakarta tuh rata-rata anak swasta, SMA swasta lah. Di Jakarta menurut gua tuh rata-rata tembusannya sekarang jadi DJ, jadi AP. Iya. Kalau di Medan tuh dulu waktu gua anak swasta nih masih jadi yang tadi racing, AP. Apa? Biasanya apa sih pekerjaan orang Medan itu? Kontraktor. Oke. Kontraktor main proyek pemerintahan. Oh iya. Maksudnya yang populer ya, gitu. BUMN. Pengadaan. Kalau proyek pengadaan. Ada proyek kita lah. Iya benar. Bagi-bagi proyek. Baru menang tender nih, iya kan biasa gitu. Kirim pasir. Gitu, maksudnya SDA gitu. Interestnya tuh ke sana arahan hidupnya ya. Nggak bisa gue salahin juga. Gitu. Karena mau gue ubah kodratnya dan tabiatnya juga. Buat aku juga. Iya. Nggak harus gitu, cuman akan lebih oke kayak misalnya ntar misalnya kawan-kawan musisi, entah siapa, sambungan lah dikirim Tuhan untuk memperbaiki apa sih undang-undang royalti dan segala macam. Jadi musisi di Medan juga tetap bisa dapat bayaran yang fair atau segala macam, akan lebih oke gitu daripada harus sekota-kota juga ke musik-musikan. Iya. Kudu juga kan. Atau banyakin event-event di Medan ya kan? Banyak gak sih kalau di Medan mah? Banyak drag race. Enggak, iya ya. Sumpah, eventnya event drag race. Maksudnya sebenarnya pertanyaan gue event musik. Ada lah. Cuman nggak sebanyak itu. Lebih banyak drag race. Kalau hardcore banyak dulu. Pertanyaan dari gue jujur sudah habis. But boleh bang, let's talk about your album kalau berkenan. Boleh. 90,1 Boy Radio cuma muterin lagu kau. Dalam waktu dekat ini ada single tadi sama Mbak Andin ya. Dan juga diproduksi oleh Karim, Bab. Rimo. Iya. Nama panggungnya Bab lah ya. Apa bakal keluar tahun ini ya? Kalau single kan Jumat tanggal 31. Bentar lagi. Ini berarti videonya rilis sebenarnya udah rilis nih. Singlenya. Kalau albumnya tahun ini. Tapi belum tahu bulannya, Bang. Belum enak lah gue tahu ya. Oke. Bulan ya? Kenapa? Bulan albumnya. Bentar aja. Oke. Judulnya itu 80,1 FM. Oh itu judulnya? Iya, Boy Radio. Gue kira itu bagian dari promo aja bang. Ya, makanya gue bilang iya atau enggak. Oh oke. Jadi radio station itu jadi judulnya? Ceritanya jadi pokoknya batang tengah si albumnya. Ada announcer kan di awal, ada, dibuka. di Sabah. Iya, lihat kan. Global Radio ya? Oke. Ada di postingan gue. Bakal keluar berapa track bang di album 12 terbaru? 12, wow. Oke. Banyak ya. Karakter albumnya sama kayak album sebelumnya atau? Belang belonteng ya. Iya. Belang ada lagu kayak elektronik banget. Oke. Dance 2000-an banget. Ada New Cartier juga bagian dari album. New Cartier. Ada New Cartier yang ballad. Terus ada banyak yang bilang yang sangat apa sih itu K-pop, TikTok core. Iya. Atau yang musik berisik gitu. Iya. Over cute gitu kan yang kayak. Iya. Terus ada so far baru itu, cuman maksudnya dari situ juga udah bisa kelihatan belang-belang. Bakal ada yang lebih ngeband, akan ada yang shoegaze, akan ada yang indie rockan, ada macam-macam lah. Pokoknya pasti belang-belang. Lintas genre ya. Lintas genre. Dan lintas karakter musik ya. Lintas karakter musik. Tapi apakah tetap ada ceritanya beririsan semuanya?
bukan lagi album yang kayak album pertama. Album pertama kan tuh tentang Iya. kronologis. Spesifik awal banget. Sampai akhir spesifik. Coming of age lah gitu kan. Iya. ceritanya di albumnya itu beneran kayak buku cerita. Buku cerita. Kalau yang ini formatnya lebih kayak album musik aja, nggak yang harus ada banget. Secara story kronologis, tapi secara musik gue pengen ngasih eksplorasi musik gue. Oke. Kayak kesenangan gue sama suara kemana-mana gitu. Dan apa ya, formatless aja gitu gue senengnya. Oke. Lepas dalam artian menurut gue malah hip hop hari ini tuh musik yang sangat bebas banget gitu loh. Iya. Kayak jadinya kurang lebih bisa gue bilang albumnya 12 lagu belang belonteng jadi make sense karena hip hop. Oh, oke. Gue enggak? Iya. Gitu. Kalau nggak hip hop nggak make sense. Iya. Oke, 12 lagu udah selesai semua produksinya? Ada dikit lagi. Wow. Dikit lagi. Oke, berarti kita tunggu. Semoga lancar Bang. Thank you. Menjelang rilis album terbarunya. Thank you banget. Semua dilancarkan dan semuanya sesuai dengan harapan. Yoi. Amin. Bang Baskara, thank you so much. Thank you, Bay. Udah bersedia untuk ngobrol bersama Bang Manusia Thank you Biasa. beneran ya. Pertanyaan terakhir, kenapa Bang Baskara bersedia untuk membuka pintunya untuk kita hadir di malam ini? Karena gue penasaran sama pertanyaan lo. Kayaknya oke. Oke. Dan worth a conversation menurut gue. Soalnya biasanya orang nanya suka yang kayak, ya ada kok di Google. Gue yang maksud. Iya. Ini kan kenapa? Iya. Sebab gitu. Lebih deskriptif gitu berceritanya. Iya. Terus lebih nanyain reason gitu. Situasinya seperti apa, lebih in-depth. Dan gue rasa pertanyaannya seru-seru. Alhamdulillah. Bang Bas, sehat-sehat selalu. Thank you. Sehat-sehat selalu. Gue juga ya. It's a wrap.